Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Utami Cayati, dan teman saya Dionysius Marcel Ginting. Kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem pemasaran agribisnis. Pengertian dan cakupan pemasaran agribisnis. Pemasaran agribisnis adalah suatu proses pemasaran yang mengaplikasikan konsep-konsep dasar sistem pemasaran atau tata niaga pada suatu komoditas dan manajemen pemasaran pada organisasi pelaku agribisnis. Pemasaran atau tata niaga adalah mencakup segala aktivitas yang diperlukan dalam mengerjakan pemindahan hak milik, baik produk maupun jasa dengan mendistribusikannya dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini mencakup serangkaian jasa-jasa dan fungsi-fungsi dalam menjalankan distribusi barang dagangan dari produsen sampai ke konsumen. Sedangkan manajemen pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik produsen ke titik konsumen dengan memperhatikan produk, price, place, dan promotion yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kepuasan dan loyalitas konsumen dan keuntungan optimum dari perusahaan. Strategi pemasaran dari suatu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan pelanggan merupakan pokok bahasan manajemen pemasaran. Dalam pengaliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen ada 3 hal penting yang menjadi perhatian, yaitu 1. Kegiatan yang disebut sebagai jasa adalah suatu fungsi yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran. 2. Produsen, yaitu yang memproduksi barang atau jasa. Dan yang ketiga, konsumen, yaitu yang membeli atau yang membutuhkan produk tersebut baik dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi. Selanjutnya, efisiensi pemasaran. Efisiensi merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam suatu aktivitas pemasaran. Suatu saluran dikatakan efisien apabila penyebaran nilai rasio keuntungan terhadap biaya pada masing-masing lembaga pemasaran merata. Artinya, setiap satu satuan rupiah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran akan memberikan keuntungan yang tidak jauh beda dengan lembaga pemasaran lainnya yang terdapat pada saluran tersebut. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input yang umumnya dicapai dengan salah satu dari 4, yaitu 1. Output tetap konstan sedangkan input turun, 2. Output naik sedangkan input tetap konstan, 3. Output naik dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan input, 4. Output turun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penurunan input. Lalu ada 2 macam efisiensi pemasaran. 1. Efisiensi operasional yang mengukur produktivitas pelaksanaan fungsi pemasaran. 2. Efisiensi harga yang mengukur bagaimana harga pasar mencerminkan biaya produksi dan biaya pemasaran secara memadai pada seluruh sistem pemasaran. Sistem pemasaran agribisnis merupakan sistem yang kompleks. Sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan sebagian besar penduduk Indonesia. Banyaknya perusahaan yang terlibat dalam bidang pertanian dan agroindustri, mulai dari penyediaan saprodi, produksi, pengolahan sampai jasa pemasaran, asuransi, transportasi, konsultan, penelitian, keuangan, dan seterusnya. Selain kompleksitas, sistem pemasaran agribisnis juga disebabkan oleh adanya keanekaragaman produk dan sifat produk pertanian. Sistem produksi dan karakteristik pasar pertanian yang khas sebagai berikut. 1. Sifat produk pertanian. Umumnya produk pertanian bersifat tidak tahan lama atau cepat rusak, memiliki ukuran yang besar namun nilai yang cenderung relatif rendah, dan mutu produk bervariasi. Kualitas suatu produk pertanian dapat berubah atau berbeda antar daerah, musim, atau waktu karena sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, perlakuan atau penanganan, bibit atau varietas, iklim, musim, dan cuaca. 2. Sifat produksi pertanian. Secara umum bersifat musiman, bervariasi dalam jumlah dan nilai. Wilayah produksi tersebar atau terpencar, areal dan volume produksi kecil. Biaya produksi berbeda atau bervariasi antar daerah produksi. 3.
Karakteristik pasar agribisnis. Pasar agribisnis memiliki kekhasan tersendiri, yakni produk yang dijual dapat berupa produk segar dan berupa produk olahan yang memiliki batas waktu pemakaian umumnya relatif lebih singkat daripada produk industri lain sebagai akibat dari sifat produk dan produksi tersebut di atas. Secara umum, sistem pemasaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sistem pemasaran nasional, terdiri atas komponen antara lain pemerintah, perusahaan, konsumen, pasar-pasar, sumber daya, pasar-pasar produk, dan di dalamnya terdapat arus pertukaran barang dan jasa, pengeluaran dan pendapatan berupa uang untuk pembayaran pajak, harga produk yang didukung oleh arus informasi, komunikasi, dan transportasi untuk mendukung proses pertukaran. 2. Sistem pemasaran industri, terdiri atas komponen antara lain penyedia bahan baku atau supplier, pesaing, konsumen, perusahaan pendukung seperti asuransi, transportasi, perusahaan komponen pendukung, dan sebagainya. Di dalamnya terdapat arus pertukaran produk dan uang. 3. Sistem pemasaran perusahaan. Menurut Kotler, ada 6 tingkatan lingkungan pemasaran perusahaan, yaitu 1. Perusahaan yang bersangkutan, 2. Perusahaan pendukung, 3. Pasar-pasar, 4. Saingan, 5. Publik, dan ke-6 lingkungan makro. Sistem pemasaran perusahaan secara intern terdiri atas komponen manajemen bidang pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, bagian personalia, bagian penelitian dan pengembangan, top manajemen, dan bagian lain dalam perusahaan yang disebut lingkungan intern perusahaan. Selain itu, sistem pemasaran perusahaan juga terdiri atas komponen antara lain supplier atau leveransir, pedagang perantara, penyedia jasa atau fasilitator, dan perusahaan pemasaran lain seperti perusahaan iklan, konsultan, dan sebagainya disebut sebagai lingkungan ekstern perusahaan. Fungsi pemasaran. Menurut Levens tahun 2010, fungsi pemasaran didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas yang ditampilkan oleh perusahaan atau organisasi ketika menciptakan nilai atau value secara spesifik untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Peter Drucker dalam Levens memberikan identifikasi penjelasan peran penting pemasaran pada sebuah perusahaan, karena tujuan dari bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan. Perusahaan memiliki dan hanya memiliki 2 fungsi utama, yaitu pemasaran dan inovasi. Pemasaran dan inovasi memberikan saling terkait terutama dalam menciptakan nilai. Pemasaran merupakan fungsi khas dari sebuah bisnis. Perusahaan untuk menciptakan value atau nilai terjadi baik sebelum maupun sesudah proses penjualan. Menurut Levens, fungsi pemasaran dapat dikelompokkan dalam 3 kategori umum, di mana setiap kategori menggambarkan proses atau aktivitas pemasaran yang terjadi. 3 kategori fungsi tersebut antara lain: 1. Fungsi pertukaran atau exchange function. Fungsi pertukaran yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas untuk mentransfer kepemilikan. Contoh aktivitasnya antara lain yaitu pembelian dan penjualan. 2. Fungsi fisik atau physical function. Fungsi fisik merupakan aktivitas untuk mengalirkan barang dari perusahaan atau manufaktur kepada konsumen. Contoh aktivitasnya antara lain perakitan atau assembling, transportasi dan penanganan, pergudangan, pengolahan dan pengemasan, standarisasi dan grading. 3. Fungsi fasilitasi. Adapun fungsi fasilitasi di dalamnya merupakan aktivitas pendampingan dalam proses eksekusi fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Contoh aktivitas fasilitasi ini antara lain pembiayaan dan pengambilan risiko, informasi pemasaran dan penelitian, serta janji layanan. Baiklah, yang selanjutnya kami mengambil contoh studi kasus analisis kinerja sistem agribisnis paprika di Kabupaten Bandung Barat. Sentra produksi terbesar di Indonesia yaitu Kabupaten Bandung Barat. Menurut data dari Kementan tahun 2019, Kabupaten Bandung Barat masih menjadi sentra produksi terbesar untuk komoditas paprika selama 5 tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2017, kontribusi produksinya untuk Provinsi Jawa Barat mencapai 99%. Paprika merupakan komoditas sayuran yang eksklusif dan memiliki nilai jual tinggi.
komoditas paprika dapat menembus pasar internasional seperti negara Taiwan. Namun, sejak tahun 2003 sampai 2004, ekspor paprika ke Taiwan terhenti akibat adanya isu lalat buah. Walaupun demikian, Taiwan bukanlah satu-satunya negara tujuan ekspor paprika Indonesia. Negara lain yang juga menjadi tujuan ekspor paprika Indonesia adalah Hong Kong dan Singapura. Untuk menjaga tren positif komoditas paprika diperlukan suatu sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Beberapa permasalahan pada sistem agribisnis paprika sering terjadi seperti ketersediaan input produksi, kegagalan dalam budidaya, teknik penanganan panen dan pasca panen yang tidak baik, tidak terdistribusinya produk ke pasar, serta kurangnya dukungan dari lembaga penunjang. Dari semua permasalahan tersebut, permasalahan yang paling menonjol yaitu pada penyediaan input produksi benih. Sampai sekarang, kendala petani paprika yaitu sulitnya memperoleh benih unggul karena masih bergantung pada benih impor, menurut Iksan pada tahun 2015. Keterbatasan benih unggul berkaitan dengan kebijakan penutupan benih impor yang dilakukan pemerintah untuk komoditas hortikultura. Menurut penelitian Abdillah pada tahun 2018, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi pengembangan dan keberlanjutan agribisnis, tetapi tidak untuk agribisnis paprika karena kebijakan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan agribisnis paprika. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja sistem agribisnis paprika di Kabupaten Bandung Barat, sehingga diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang berkontribusi besar terhadap kinerja agribisnis dan alternatif kebijakan yang tepat untuk menciptakan agribisnis paprika yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Pengisian kuesioner dilakukan terhadap seluruh sampel yang tersedia atau menggunakan metode sensus di wilayah penelitian yaitu sebanyak 127 petani serta para pengurus kelompok tani maupun koperasi dari instansi terkait yang dipilih secara sengaja atau purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara terstruktur, wawancara terarah, dan letak pencatatan. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan para stakeholder yang menjadi sasaran evaluasi kinerja agribisnis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan referensi yang relevan dengan kebutuhan. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut adalah yang pertama, kinerja subsistem penyediaan input. Kinerja subsistem input dilihat dari beberapa variabel diantaranya benih, pupuk AB mix, pestisida, pengairan, dan alat mesin pertanian atau alsitan. Penilaian rata-rata kinerja subsistem input agribisnis paprika di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori baik. Indeks rata-rata terbesar kinerja subsistem input yaitu pengairan dengan presentasi 66,57%, sedangkan indeks rata-rata terendah yaitu benih dengan presentasi 60,31%. Yang kedua, kinerja subsistem budidaya. Kinerja subsistem budidaya dibahas dengan menggunakan beberapa variabel yaitu pemilihan varietas, luas lahan, penyerapan teknologi, dan tenaga kerja. Kinerja subsistem budidaya memperoleh kategori cukup. Indikator dengan perolehan indeks rata-rata terbesar yaitu pemilihan varietas karena pemahaman petani mengenai hal tersebut. Indeks rata-rata terendah yaitu luas lahan 25,60% karena petani paprika di Kabupaten Bandung Barat mayoritas petani dengan skala usaha kecil. Yang ketiga, kinerja subsistem penanganan panen dan pasca panen. Kinerja subsistem penanganan panen dan pasca panen terdiri dari variabel sortasi dan grading, kualitas, penyimpanan, dan pengemasan. Indikator yang diambil pada proses pasca panen yaitu penyimpanan dan pengemasan. Secara umum, penilaian kerja subsistem penanganan panen dan pasca panen berdasarkan perolehan indeks rata-rata
pada agribisnis paprika di Kabupaten Bandung Barat memperoleh tingkat kinerja baik. Yang keempat, kinerja subsistem pemasaran. Penjelasan kinerja subsistem pemasaran terbagi dalam beberapa indikator. Di antaranya, kemudahan pemasaran, kemitraan, informasi pasar yang dihitung berdasarkan perolehan indeks rata-ratanya. Rata-rata penilaian kinerja subsistem pemasaran dari perolehan indeks rata-rata pada agribisnis paprika di Kabupaten Bandung Barat memperoleh tingkat kinerja yang baik. Yang kelima, kinerja subsistem penunjang. Kinerja subsistem unsur penunjang dijelaskan dalam beberapa indikator, di antaranya akses terhadap lembaga keuangan, akses terhadap lembaga penyuluhan, peran lembaga penelitian, dan kebijakan pemerintah. Jadi, kesimpulannya adalah kinerja sistem agribisnis secara umum dilihat dari rata-rata indeks yang dihasilkan termasuk kategori baik dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kinerja subsistem penyediaan input termasuk kategori baik. Yang kedua, kinerja subsistem budidaya termasuk kategori cukup. Yang ketiga, kinerja subsistem penanganan panen dan pasca panen termasuk kategori baik. Yang keempat, kinerja subsistem pemasaran termasuk kategori baik. Dan yang terakhir, kinerja subsistem penunjang termasuk kategori cukup. Kesimpulan, pemasaran agribisnis adalah suatu proses pemasaran yang mengaplikasikan konsep dasar sistem pemasaran atau tata niaga pada suatu komoditas dan manajemen pemasaran pada organisasi pelaku agribisnis. Pemasaran atau tata niaga adalah mencakup segala aktivitas yang diperlukan dalam mengerjakan pemindahan hak milik baik produk maupun jasa dengan mendistribusikannya dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, mencakup serangkaian jasa-jasa dan fungsi-fungsi dalam menjalankan distribusi barang dagangan dari produsen sampai ke konsumen. Sedangkan manajemen pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik produsen ke titik konsumen dengan memperhatikan produk, price, place, dan promotion yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kepuasan dan loyalitas konsumen dan keuntungan optimum dari perusahaan. Strategi pemasaran dari suatu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan pelanggan merupakan pokok bahasan manajemen pemasaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.